Oke, ketemu dengan Atur nih kali ini ya. Iya, betul. Atur ini salah seorang pelayan Tuhan juga di gereja Pangrango ya, Pangrango Bogor. Baptis Pangrango Bogor. Cerita dikit dong, atau perkenalkan diri dulu lah. Oke, Nah, dikit dong ya. Oke, ya. teman-teman semua kenalin. Dan nama saya Arthur, basicnya Arthur. Ada nama panjangnya tapi Arthur aja ya. Saya bergereja di Gereja Baptis Indonesia Pangrango. Saya di sini sebagai full timer jatuhnya, full timer di gereja ini. Selain tugas pokoknya sebetulnya untuk bermain musik Bermain di sini, tapi juga pegang tim stage manager, jadi yang atur flow di panggung saat ibadah tuh kita. Nah, gitu ya. Jadi kita yang eksekusi. Wah, Jadi ada tim yang keren. siapin, kita yang eksekusinya. Nah, keren-keren ya. Artinya memanajer directing Ya, sebuah manajer directing lah ya. Iya, manajer tentang stage, tentang Stage. panggung ya. Oke. apapun yang ada di panggung. Ya, kalau di musik hiburan itu manajer director Ya, ya. stage Oke. manager atau floor director lah. Floor director. Oke. Kira-kira bisa cerita nggak deh kerjaannya apa deh kira-kira gitu? Yang mana nih? Yang stage director dulu. Oke, jadi stage director itu yang pasti rundown ibadah kita yang pegang. Rundown. Jadi memang Oke. ada, kita punya tim, ada beberapa orang yang kita jadwalkan tiap bulan tuh bisa satu orang yang pegang. Nah, dia selama setiap minggu dari awal sampai akhir dia yang pegang rundown, Nah. dan dia yang memastikan semua berjalan sesuai rundown. Jadi di stage itu in outnya tuh nggak ada yang bingung. Nah. Jadi dia begitu misalnya nih ya, misalnya mau khotbah dia udah di dekat pendeta, udah make sure mic-nya udah dipegang, panggungnya sudah ready, terus mimbarnya sudah naik. Itu dia yang memastikan. Karena masih butuh, kadang-kadang kan kalau belum ayo ini belum naik gitu kan, masih butuh di direct ya, makanya Direct gitu ya. di managering. Ya, berarti ada skenario-nya, ada yang mendirect. Ada yang direct. Mantap. Selama ini Atur, pegangnya untuk hal-hal kayak gitu digitalisasi bukan? Pasti om. Kalau kayak gitu digitalisasi banget. Ceritain dong apa aja nih tentang digitalisasinya. Sebetulnya lebih ke tim. Jadi kita sebagai tim itu gimana caranya sebetulnya nggak kelihatan. Iya. Nggak kelihatan sama orang gitu. Betul. Jadi kita ngatur tapi kita jangan sampai kelihatan sebetulnya kan. Tapi kan rencananya mesti pasti. Iya, gitu masih ya. pasti. Justru itu makanya kita yang pasti komunikasi sama tim yang lain tuh harus pakai HT ya, pakai HT ya. makanya itu kan termasuk teknologi juga. Betul. Pakai HT. Terus kadang kita buat apa ya namanya, buying time, atau kita kayak ada space kecil, kita minta di Videotron ditampilin apa. Gitu. Ada jeda waktu. Jadi nanti ada bridging lah ya. Bridging sedikit. Jadi pandangan jemaat tuh nggak ke distract sama yang lain-lain. Jadi nggak usah bengong gitu ya. Ada. Berarti ininya. space pendek waktu itu kita manfaatkan. Betul. Nah, terus untuk main ini sendiri, mana acaranya sendiri, directingnya gimana? Main acara kayak khotbah, kan itu pakai mic yang digital dong. Ya, digital. Terus musiknya gimana? Kalau musik ya, musik sih kita masih standar, tapi kita sekarang kan sudah pakai teknologi in-ear monitor. Jadi kita di panggung pun bisa berkomunikasi sebetulnya. Oke. Itu yang kita sebetulnya kalau di luar sana mungkin udah lebih hebat lagi, sudah pakai sequencer, udah ada layback musik gitu. Jadi pemainnya sudah ada yang walaupun nggak ada instrumennya tapi ada suaranya gitu kan. Itu udah teknologi banget. Tapi kita belum pakai, kita masih pure dari permainan si pemain musik, tapi kita teknologinya pakai di komunikasi panggung. Jadi kita satu sama lain bisa saling dengar. Tapi masih pakai ini ya. Pakai ear. Buat komunikasi itu lancar lah ya. Jadi saling tahu nih. Karena setiap bagian beda-beda ya. Beda-beda. Kadang kan WL singer latihannya gimana, ntar mungkin dia dapat urapan Roh Kudus, dia minta dipanjangin. Ada yang nggak lihat pada tangannya, kita ngingetin tuh. Gitu biasanya. Karena kan di panggung beda nih ya komunikasinya ya. Beda. Oke. Kalau digitalisasi sendiri dalam sebuah model ini nih, kan udah pakai Videotron dong ya? Betul. Berarti ada komunikasi antara Videotronnya sendiri
dengan stage panggung kan Betul, biasanya. betul pasti. Itu gimana ngaturnya untuk video? Misalkan ada tampilan nih, minta PowerPoint dong gitu. Oh ya. Terus lagi khotbah gitu kan. Nah, itu atur yang ngatur bukan? Oh, itu sebetulnya tim sumbernya dari aku, tapi eksekusinya kita yang kasih, terus kita yang kasih timingnya. Biasanya kita kasih timing sesuai dengan rundown yang sesuai dengan rundown. Jadi memang kita itu dia tuh fungsinya HT, ready ya PPT, ready ya PPT seperti itu Om biasanya. Jadi memang in outnya komennya dari kita, komandonya dari kita, kayak gitu. Jadi biasanya tim tuh kalau misalnya sudah mau khotbah dia ini ready ya nanti pengkhotbah kodenya ini dia mau ada PPT. Sama kayak baca firman ini kita ayo cepet-cepet gitu. Firman biar nggak telat gitu. Jangan sampai nanti orang udah kemana ceritanya ketinggalan gitu ya. Oke, keren. Berarti semua di sini sudah lebih ke digitalisasi. Termasuk persiapan, ini kita masuk ke musik ya Om ya. Kalau zaman dulu mungkin kita denger lagu dari kita pasti dari YouTube. Betul. YouTube. Zaman dulu mungkin masih mengandalkan kuping, bener-bener kuping. Bener-bener kuping. Nah sekarang tuh kan udah semakin banyak aplikasi yang bisa kita nih satu lagu, kita bisa putar cuman misalnya mau pianonya aja yang lainnya mati. Nah itu bisa detail kita dengerinnya. Jadi dipisah-pisah ya. Pecah lagi. Supaya gitu. tahu ini notesnya false apa enggak nih, pianonya gitu ya. Dan drumnya juga lain lagi gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan. Misalnya pemain bass, kan dia nggak perlu ngulik, perlu sih ngulik semuanya. Tapi dia kalau mau detail bassnya dia bisa matiin, vokalnya dimatiin, keyboardnya dimatiin. Dia cuma mau cari pattern bassnya dulu itu bisa. Berarti udah pakai studio musik lah ya intinya ya. Ada mixer. Kalau mixer kita pakai buat produksi. Buat produksi ya. Tapi itu ada spare pemisahannya juga ya. Oke. Berarti saya pikir udah full digital ya. Bisa dibilang full tapi memang belum maksimal. Kalau kita mau perbandingan ke yang lebih maju sebetulnya. Tapi kita mau mencoba ke arah situ tapi pelan-pelan. Pelan. Karena tentu butuh operator, butuh tenaga, butuh effort ke sini ya. Cuman alat yang bagus. Kadang kita punya alat yang bagus tapi SDM-nya nggak mumpuni juga alatnya sayang jadinya. Tapi kan kalau kita misalnya alatnya kita bilang standar tapi SDM-nya ini bisa maksimalin itu bakal lebih bagus dibanding kita punya alat bagus banget tapi nggak ada yang bisa operasiin sebetulnya. Kayak gitu sih Om. Nah sekarang ini ada teknologi baru kan namanya AI. Menurut AI. Selama ini pakai AI nggak? Kadang kita pakai sih, nanya ya lebih nanya ke AI gitu kayak misalnya di rundown gitu kan. Kadang kita bingung nih biar nggak monoton gitu aja tuh gimana. Kadang kita tanya ini bagusnya apa dulu ya kalau mau ada kayak gitu. Misalnya pernah satu minggu itu banyak acara yang kayak banyak dalam satu minggu tuh ada anak-anak didoain, anak-anak tampil itu tapi di dalam ibadah umum. Terus ada perjamuan kudus, ada respon padat. Kita nanya tuh baiknya biar flow-nya lebih bagus tuh, enak tuh kayak lebih gimana nyaman gitu ya. Kan kita minta saran dari dia. Karena kita tahu AI itu dia ngumpulin data dari seluruh dunia lah ya. Dunia gitu kan. Pasti dan dia ngasih pilihan yang terbaik, urutannya gimana yang lebih enak. Kayak gitu sih Om, sampai ke situ kalau kita nanya. Berarti sudah pakai dong ya? Sudah pakai. Tapi sekitar dari penjadwalan tadi, rundown tadi gitu ya. Oke lah, udah cakep nih. Terima kasih banyak. Sama-sama waktunya. Terima kasih juga. Nanti sama teman-teman nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Atur. Bye.